Selamat datang di seri literasi informasi yang pertama. Seri ini berisi 4 macam video yang terdiri dari proses identifikasi, tempat akses, evaluasi, dan penggunaan informasi. Di video pertama ini, kita akan belajar mengenai langkah-langkah dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi. Buat kalian sekolah ataupun mahasiswa, pasti butuh cara ini. Jadi simak sampai habis ya. Kalian pernah nggak sih penasaran sama jawaban suatu pertanyaan, tapi nggak tahu informasi apa yang harus dicari buat tahu jawabannya? Terus gimana ya cara supaya kita bisa ngerti informasi apa yang kita butuhkan? Nah, simak video ini karena aku akan ngajak kamu belajar identifikasi kebutuhan informasimu. Pertama, untuk mencari suatu informasi, kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi agar dapat memudahkan kita dalam menemukan jawaban yang kita cari. Kebutuhan informasi akan muncul ketika terdapat kekosongan informasi pada diri kita. Kita merasa butuh jawaban nih dari suatu pertanyaan, sehingga kita perlu mengidentifikasi informasi apa sih yang menjadi kebutuhan kita. Aku ambil contoh bertemakan hukum, yakni pada era internet saat ini pelanggaran hak cipta menjadi semakin mudah terjadi. Karya-karya dapat dengan mudah diunduh, dibagikan, dan diubah tanpa izin dari penciptanya. Ini tentu merugikan pendapatan sang pencipta karya. Di sisi lain, internet memberikan peluang baru untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan menjual karyanya secara online pada platform digital. Oleh sebab itu, perlu adanya keseimbangan antara hak cipta dan akses informasi di internet. Karena hak cipta perlu dilindungi untuk menghargai karya para pencipta dan mendukung industri kreatif. Juga, akses informasi perlu dijamin untuk memungkinkan masyarakat belajar dan berkembang. Dari hal tersebut dapat diidentifikasi kebutuhan informasinya, yaitu peran hak cipta untuk menciptakan keseimbangan dalam berinternet. Selanjutnya, kita harus mengembangkan kata kunci atau query sebelum melakukan pencarian. Kata kunci berfungsi untuk menemukan informasi yang kita butuhkan dengan mudah. Pengembangan kata kunci artinya membuat kata kunci alternatif agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Caranya bisa dengan bantuan thesaurus ataupun mencari sinonim dan antonim dari kata kunci yang telah ada. Sekarang kita akan memformulasikan kata kunci yang sudah kita buat. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan hasil penelusuran informasi yang relevan dan spesifik dengan cara yang efektif. Contohnya dari judul yang tadi, aku sudah buatkan kata kuncinya menjadi seperti pada tabel berikut. Kata kunci pertama, hak cipta dengan alternatif hak paten. Kata kunci kedua, keseimbangan, alternatifnya kesetimbangan. Kata kunci ketiga, berinternet, alternatifnya bersosial media. Alternatif kata kunci di atas aku dapatkan dari sinonim kata atau kalimat yang berhubungan dengan satu sama lain, maksudnya bermakna sama. Jika kata kunci telah ditetapkan, kalian bisa langsung mencari informasi tersebut pada mesin pencarian. Nah, itu dia cara mengidentifikasi kebutuhan informasi. Videonya udah selesai. Tenang guys, di seri video selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan pencarian dan penelusuran informasi. Pastikan kalian menonton videonya ya. Semoga penjelasan dari video ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi.